gara-gara ya malu orang ada kalian waktu pas aku berantem kayak gitu. Ya tiba-tiba ya dia neriakin aku di mobil gitu kan, terus aku kayak kok kamu jadi kayak berubah kayak gini, kan aku maunya tuh Jika bawain dulu ya. Ada. tadinya ya nggak mau ngomong, tapi kan di pihak sebelah tuh ngomong ya kan. Tadinya aku mau tiarap aja udah diem kayak gitu, kita istirahat dulu, cooling down dulu. Nah sebenarnya aku malu atas kejadian ini. Kenapa? Karena kan waktu pas aku berantem tuh depan media, ada media. Ingat nggak yang waktu pas malam-malam? Jadi kan waktu pas malam-malam tuh aku lagi ada lomba makan burger gede, dan si salah satu restorannya itu ngundang semua media, dan itu tuh kita berantem depan media. Terus aku ciplok malu lagi karena udah terbawa emosi, karena aku teriak depan media juga, teriak kayak mati gue, ketahuan lagi gue lagi berantem gitu kan. Nah tadinya tuh di sana tuh aku mau cooling down, udah nggak usah koar-koar. Terus dia bikin story banyak banget, aduh jadinya tuh kemana-mana, jadi kayak ada saling memihak. Nah terus besokannya tuh kan aku ada collab sama Irfan Hakim. Tadinya aku nggak mau ngomongin itu, dia mancing ke sana. Akhirnya kan aku nangis. Nangisnya tuh kenapa ya? Kesel, kayak makan hati gitu, karena hubungannya tuh kayak muter-muter di situ lagi gitu, nggak ada kemajuan kayak gitu. Nah ya aku ya buat apa ya, para fans yang pernah nge-support kita berdua, aku mohon maaf gitu. Nggak bisa apa ya, nggak bisa nahan emosi, nggak bisa ngejaga apa ya namanya tuh, nggak bisa ngejaga emosi gitu, karena ya meledak gitu aja waktu pas malam itu kayak gitu. Padahal halnya itu sepele banget gitu. Halnya itu gara-gara jadi aku tuh jadi berantem yang pas malam itu tuh gara-gara kejadian malam sebelumnya. Malam sebelumnya tuh aku ada meeting sama salah satu DJ cowok, dan aku bilang ke dia, aku pengen ditemenin meeting biar kamu tahu bahwa aku tuh nggak aneh-aneh. Karena kata dia kan dia tuh pengen serius sama aku sampai ke jenjang pernikahan. Tapi pas aku meeting dia malah marah-marah, katanya aku terlalu deket lah, apalah gitu-gitu duduknya. Tapi kan ada dia, nggak mungkin aku ngapa-ngapain. Kalau aku mau ngapa-ngapain, ya ngapain aku bawa dia, bener nggak sih? Gitu logikanya. Tapi tiba-tiba besokannya berantem, ya banyak instastory, terus banyak pemihakan ya. Yang aku keselnya itu, terus berantem aku tuh keselnya itu diadu domba sama fans. Nggak tahu ya ini fans beneran fans. Seharusnya kalau beneran fans itu jangan ngadu domba. Ini diadu domba, terus dibawa lah asisten aku, apalah gitu. Jadi kalau aku tuh pengen itu nyelesainnya berdua, jangan bawa asisten dan jangan bawa keluarga gitu. Karena kan kalau sekarang udah nyebar kemana-mana ya, sampai bapak aku nangis loh. Kan bapak tuh pengennya itu nanti itu kan bulan Maret, akhir bulan itu kan mau umroh, ceritanya mau satu kamar sama dia. Bapak tuh udah seneng banget. Nah sekarang kan kalau kejadian kayak gini nggak tahu jadi apa enggak gitu. Sampai suara aku nggak ada ya bisa nangis aku berhari-hari, karena kan aku tuh nggak mau ngebangun hubungan baru lagi gitu. Maksud aku tuh kenapa aku pertahanin dia terus walaupun aku diputusin sampai 5 kali gitu. Aku diputusin sampai 5 kali selama 6 bulan gitu. Dan tapi pas yang kemarin dia kata Iya nggak, dia ngomong apa, aku kan nggak kata dia, dia dicuekin yang lalu di belakang, yang lu belakangin dia, balikin badan dicuekin dia kayak ngerasa. Lah kan ini kan cowok, misalkan cowok lawan meeting aku kan cuman iya, karena itu ada live musik terus nggak kedengeran, so kayak gini otomatis, bukan dicuekin. Kan meeting dan ada dia. Kalau aku ngapa-ngapain coba, ngapain bawa dia ya kan? Kalau aku memang niatan megang apa? Perutnya apa sih itu? megang kursi, kayak kan kayak kursinya tuh bukan sofa kayak gini kan, kursinya tuh yang kecil-kecil. Jadi pas aku gini tuh kayak mau jatuh, terus aku pegang gini gitu. Oh, waktu lu masuk di mobil itu lu lagi berantem ya? Nah ada kalian kan, nah makanya aku malu. Nah makanya aku nggak mau speak up dari kemarin. Kemarin kan banyak banget tuh media yang nyari aku, cuman aku nggak mau keluar gara-gara ya malu orang ada kalian waktu pas aku berantem kayak gitu. Ya tiba-tiba ya dia neriakin aku di mobil gitu kan. Terus aku kayak kok kamu jadi kayak berubah kayak gini. Kan aku maunya tuh kalau nyelesain masalah tuh cooling down dulu, diam dulu, baru nanti kita ngobrol. Kalau lagi emosi nyelesain masalah bakal berantem, yakin
gitu. Tapi kan dia pengen masalah itu diselesain sekarang gitu. Dan aku tuh harus ngaku salah gitu-gitu. Nah gitu kita suruh permintaan maaf. Hah? Minta suruh minta maaf. maaf. Emang iya? Iya kemarin. Aku nggak merasa salah. Masalah ini kalau aku ya selingkuh, kalau aku misalkan megang cowok itu atau ngapa-ngapain cowok lawan meeting aku, nah aku harus minta maaf kalau gitu. Ini ada dianya loh, aku nggak ngapa-ngapain, cuman ibarat kata ngedengerin orang itu ngomong, ada live musik di depan, pasti nggak kedengeran, pasti aku gini. Katanya yang nyuekin dia walaupun dia di sampingnya Reva. Enggak, orang aku kenalin juga kok. Nah makanya dari situ ya banyak, ya maksudnya tuh aku pengennya itu ya udah baik-baik kan, namanya hubungan 6 bulan tuh pasti masih saling cinta, maunya tuh adem gitu. Ya aku kayak ya ampun malu banget nih te-expose lagi. Tadinya aku juga nggak mau apa ya, maunya tuh udah kelarin di belakang aja, aku mau nampilin yang sweet aja gitu, jangan sampai kayak gini. Aku nggak ngerti juga kenapa dia berubah gitu. Teh, tapi Mas Ridho sendiri mengakui salah sama menyesalkan ada kata putus Teh. Mungkin gimana Teh? Dia salah. Iya, dia mengakui salah dan dia juga menyesalkan kalau dia sempat ngomong putus. Iya. Gimana? Ya maksudnya tuh ya lebih baik tuh kayak ngobrol langsung gitu, jangan di sosmed, karena kalau di sosmed tuh bakal jadi bahan bakal bahan kompor-komporan. Apalagi kan pas aku hubungan sama dia tuh fansnya emak-emak semua. Ini tuh masalah jadi besar banget. Itu tuh udah ke keluarga nih, nyangkutnya tuh kan jadi ke keluarga gara-gara fansnya itu ngadu domba sama asisten aku lah gitu-gitu. Asisten aku nggak terima lah, dibilang ada salah satu fans bilang babu lah bla 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 gitu. Makanya kan asisten aku nggak terima, ngebales. Nah chatan itu yang dijadiin senjata kemarin, akhirnya ribut gede dan nggak kelar. Jadinya capek hati gitu. Kenapa sih, maksudnya itu udah sekian lama nih kan, udah 6 bulan ini dia jadi berubah, nggak kayak awal-awal kan. Awal-awal bisa diselesain masalah dengan cepat, kalau ini kok jadi kayak gini. Aku merasa dia itu, kalau menurut aku sendiri ya, aku merasa dia itu setia sama aku cewek satu-satunya. Nah ketika berubah gitu, apakah ada cewek lain? Nah aku tuh pengen ngobrol gitu, karena kan aku ada rasa lah gitu, ada rasa. Jadi aku tuh pengen kejujuran dari dia. Kan kalau marah-marah kayak gitu kan aneh ya. Nah aku tuh pengen juga ya, bukan, aku kan pengen cari cowok tuh buat ini ya, buat masa depan aku. Pengen yang benar-benar setia. Nah kalau memang ada di luaran sana cewek yang selama aku hubungan mungkin dari bulan September sampai kemarin, kalau memang ada jalan di belakang, aku tuh mau ngasih siapapun kalian di luar sana, kalau memang kalian mempergoki atau kalian punya fotonya, kasih ke aku mau kasih uang ke kalian. Tapi itu harus benar-benar bukti kayak autentik. Itu bukti kayak perselingkuhan gitu, atau dia deket, atau dia tuh kayak masih milih cewek gitu loh. Minimal 3 foto aja, aku kasih 60 juta. Karena aku kan kalau di sini tuh udah kayak keselnya muncak, kayak emang ini nggak bisa diselesain dengan baik-baik, jadinya tuh keluar-keluar kemana-mana. Terus aku kayak banyak diserang. Tadinya tuh aku nggak baca komenan, tapi dia itu selalu menanyakan ke aku, ngechat ke aku, telepon ke aku masalah fans. Kok fans ini yang ngomong gini-gini? Kenapa harus didengar? Karena kan memang bakal banyak orang yang ikut campur kayak gitu. Makanya aku pengen banget gitu. Maksudnya tuh jangan dimasalahin masalah ada apa di luaran sana, kok sampai dibelit-belitin sampai asisten aku kayak gitu. Kalau dibilang masih sayang nggak sih Teh? Pastilah, 6 bulan loh. 6 bulan tuh pasti masih sayang, kecuali udah lama, udah 8 tahun misalkan hubungan, pasti ada rasa bosan kan. Kalau ini masih cinta-cintanya Shay. Karena Mas Ridho sendiri. Ya gua harus jujur. Iya benar. Karena Mas Ridho kemarin juga jujur masih sayang Teh. Kenapa nggak hubungannya bisa di? Nggak bener nggak, nanti berantem gitu? lagi. Karena bener. Kemarin Mas Ridho sendiri bilang masih sayang. Bener. Iya. Mana asal teteh minta maaf. Nggak, aku mau kejujuran dia di belakang aku ngapain. Karena kan kalau suka marah tiba-tiba itu mencurigakan sih. Iya kan? Adakah cabe-cabean di luar sana selain aku? Gitu. Emang sebelumnya kata dia kan nggak ada berantem, baru kali itu sebelumnya nggak berantem.
kecil atau enggak Kalau dulu tuh berantemnya tuh kayak gini, sehari 2 hari aku minta maaf misalkan udah selesai. Kalau sekarang tuh nggak selesai kayak banyak orang yang masuk dikomporin, ditanya terus masalah, kok dia komen kayak gini, ya aku bisa apa, aku nggak tahu mereka itu siapa, kayak gitu. Nah gitu. Berarti yang bulan ini yang diputusin yang keberapa, kelima apa keenam? 5. 6 bulan 5 kali diputusin, harusnya kan bisa jadi bahan pertimbangan. Ini cowok 6 bulan 5 kali diputusin ngambek untuk hal yang mungkin sepele lah kayak gitu. Curhat di medsos lagi status gitu. Itu kan bisa jadi bahan pertimbangan juga gitu, gimana? Nah makanya. Nah maksudnya tuh tadinya tuh aku nggak mau rame-rame lah, tapi takutnya aku kan dengan adanya dia ngomong di media, takutnya aku terpojok atau gimana ya. Aku juga harus cari pembelaan lah, harus clearin semua. Aku sih maunya tuh kayak putus tapi damai gitu. Kalau memang ada kerjaan bareng, mari kita selesaikan bareng-bareng. Maksudnya tuh jangan apa ya namanya itu update di story gitu-gitu kan. Akunya sih yang kena, akunya terus gitu, mau sampai kapan kayak gitu. Dinar, tadi kan bilang emosian. Dari kemarin juga lu bilang bahwa lu masih menunggu, tidak mau untuk menikah karena faktor yang cemburuan, yang selalu itu nunggu terus, apa protek terus, misalnya nggak boleh ini. Apakah itu yang membuat lu akhirnya lama untuk memilih untuk bisa menikah sama dia atau seperti apa? Ya waktu pas dia ngajak nikah sih sebenarnya kalau aku tuh kan kita harus menilai orang dulu ya, walaupun aku cinta buta gitu, tapi kan tetap aku harus lihat dulu dia calon ayah dari anak-anakku nggak nanti, karena kan dia harus bisa membimbing kayak gitu. Tapi kan aku kayak selama 6 bulan ini nunggu kedewasaan dia, nunggu dia tuh nggak ngambekan gitu. Tapi kan yang pas kemarin marahnya kok meledak ya gitu, aku pikir dia bisa nahan emosi kayak gitu. Kalau berumah tangga nanti gimana? Aku takutnya tuh nih kalau aku menikah sama dia, takut tuh bentar-bentar ngomong kata cerai atau kata talak. Kan kalau secara agama itu aku pisah gitu kan, nggak bisa. Makanya aku kayak nunggu dia, walaupun dia tuh dari awal juga ngegas nikah kayak gitu. Tapi dengan kejadian ini ya mau bikin sayembara yang dapat video. Iya, kalau misalkan dari apa ya namanya itu, kalau misalkan gara-gara perubahan sikap dia, kan sikap dia berubah, apakah ada cewek lain di luar sana? Kalau memang ada siapapun di luar sana yang mempunyai bukti autentik minimal 3 foto dia bersama cewek, aku kasih 60 juta gitu. Bukan aku mau nyombongkan uangnya, tapi aku kayak mulai ngerasa apa ya, depresi sih, lebih ke depresi. Karena kan aku selama 6 bulan ngejalanin hubungan yang diputusin, dan pastinya tuh kayak aku tuh coba buat memahami dia, cuman ya hasilnya kayak gini di 6 bulan gitu. Tapi saat ini mesti komunikasi sama Mas Rido. Ya itu komunikasinya nanyain itu, misalkan fans kenapa asisten kamu sama si fans ini ngomong gini-gini, kayak ngerendahin aku banget. Tapi kalau ditanya ada kemungkinan untuk kembali, masih nggak sih? Aku nggak tahu, malu kalau kembali. 5 kali ya. Mungkin dari lubuk hati yang paling dalam Tapi seperti cinta apa sih hati aku bilang cinta. Nah, aku bilang sama dia, ya pasti cinta lah, 6 bulan nggak mungkin bohong ya, aku nggak mau bullshit lah, pasti cinta. Cuman kalau buat balik lagi ke jenjang yang serius harus mikir-mikir lagi, karena kan kalau pernikahan harus selamanya. Aku pengen tuh nggak mau kayak artis-artis lain nikah cerai. Aku tuh pengen, kenapa aku lama-lama bukan milih ya, lama-lama kayak menilai cowok. Ya aku pengen nikahnya sekali aja gitu, nggak mau berkali-kali. Tapi ada nggak sih ingin ketemu berdua untuk menyelesaikan masalah dengan baik-baik gitu? Udah pernah diajak, cuman ya ini kan aku baru hari ini ya keluar. Kemarin tuh aku nggak sanggup, karena aku dari kemarin nangis terus. Nangisnya tuh apa ya, perjuangan aku merasa sia-sia gitu. Galau ya. Iya galau lah. Beban gak sih di hati kan? Iya, makanya kayak nangis tuh kayak nyurahin semua mumet selama ini gitu. Kenapa sih harus, kalau aku cari cowok lain mulai lagi dari nol, capek. Terus capek. Dan mungkin dengan putusnya saat ini menurut Teteh lega apa gimana sih, mungkin apa yang gimana sih? Apa emang belum putus? Apa sih itu?
Belum kok, kalau masih sayang kok. Lega nggak teh? Nggak, maksudnya kalau Maksudnya setelah putus ini setelah lega putus ini lega apa gimana? Masih mengganjal. Apa ini masih lu Masih ganjel sih, karena kan masih banyak orang yang ikut campur sih, masih banyak orang yang ikut campur, masih ganjel. Aku tuh pengen dikelirin, yuk mungkin ya kedepannya yuk kita ketemu clearin aja deh. Karena kan ada kontrak juga ya yang nyangkut kayak kerjaan gitu, maksudnya diselesain secara profesional gitu. Jadi jangan sampai merugikan satu sama lain. Dina, kamu kecewa nggak dengan karena lu kan sering posting berdua, ini berdua mulu, akhirnya ribut juga. Kecewa nggak dengan kejadian ini? Kecewa lah udah pasti. Followers aku aja, aku sehari itu pas punya cowok kan, followers aku sebelumnya cowok. Aku tuh sehari di unfollow 10.000 cowok. Dan yang follow tuh kayak ibu-ibu 1.000, 2.000, tapi yang unfollow lebih banyak. Nah atas kejadian ini pas aku putus, yang follow banyak lagi cowok. Artinya ada keuntungan kalau lu putus sama dia berarti? Sebenarnya kayak mau mengorbankan, kayak kemarin tuh kayak pengen ngorbanin. Kan posting-posting punya pacar itu kalau di dunia entertain pasti kayak ada followers cowok yang kayak udah nggak asik nih, udah punya pacar kayak gitu, follow yang lain aja deh kayak gitu-gitu. Ya bukan menguntungkan, gak menguntungkan ya, aku pengen berkorban tadinya demi dia, demi cinta gitu. Cuman ya hasilnya gini di ujung. Teh kemarin kan sempet ramai soal hadiah teh. Soal hadiah sendiri mungkin gimana teh? Hadiah Mobil itu yang kemarin. Sepatu. Lu mobil berlian. Apa dua? bukan, kalau sepatu kan sama berlian itu tukeran kado dan harganya imbang. Udahlah kalau itu nggak mau dibahas sih. Kalau memang harus dibalikin ya aku balikin juga. Yang mobil apa nih? Mobil nggak emang Jadi kalau maksudnya mobil dibalikin, aku balikin berliannya juga gitu. Dina, tapi lo butuh bukti yang soal sayembara itu tuh untuk apa? Untuk sekedar penasaran aja atau untuk menentukan langkah berikutnya lo lanjut atau enggak gitu? Untuk menghapus rasa cinta aku ke dia. Iya dong, karena aku masih kayak apa sih salah aku ini gitu. Ngerti gak sih, kayak kan kalau aku jujur nih, kalau ada cewek lain selain aku bakal tiba-tiba nggak ada rasa. Udah pasti itu. Tapi kalau nggak ada, bahkan cinta Pak. Kalau ada bahkan balik lagi nggak? Ayo, gimana? Kalau nggak ada, Iya. Harus genap 7 kali putusin dulu. Ayo, gimana? Itu. Kita jawab dulu. ya kalau nggak ada ya aku healing dulu lah. Iya. Healing. Si kemarin yang bilang kan, si bapak sampai bapak juga sedih kalau dia putus. Emang bapak udah tahu? Tahu dari adik aku. Komentar bapak sendiri apa? Komentar bapak. Aduh, bapak langsung cerik gitu. Pakai bahasa Sunda, cerik nangis. Kasihan ibu. Tapi kalau nih Dinar di misalkan patah hati terus nih 6 bulan 25 kali patah hati itu kan kasihan bapaknya juga. Bapak kan biasanya sayang banget sama anak perempuannya. Oh, ya parah lah kalau bapaknya. Makanya itu ya nggak enak sama bapak juga kan. Mana udah digembor-gembor dia mau serius lagi kan. Pasti kan orang tua berharap. Makanya ini cara ngomong ke bapaknya sih, aku harus kayak gimana ya nanti gitu, masih bingung, sebenarnya masih kacau ya antara keluarga, rasa ke Rido, terus asisten aku dan ya fans masih kayak campur apa ya namanya, kayak masih acak-acakan gitu. Tapi Dina kata orang tuanya juga kurang yakin sama kamu karena kalau kamu ngomong sendiri tidak mau untuk arah ke sana. Menikah. Jadi Yakin bilang buat kan apa? Mendingan tinggalkan aja kayak gitu. Gimana tanggapan lo? Ya kalau ke arah menikah, buktikan dong kalau kamu tuh sayang sama aku dan harus banyak sabar sih kalau sama aku. Harus sabar karena kan aku cewek pekerja. Kalau aku nggak kerja, aku makan apa? Karena pasti aku banyak ketemu sama klien yang cowok lah, cewek lah, kayak gitu. Kan kita kerja bareng, kita tuh sering project bareng, proyekan bareng, dan aku selalu bawa dia ke proyekan aku. Banyak banget malah. Oke, Dina satu kata. Si Rido itu kan pertama pemarah, emosi, cemburu. Nah, lu sendiri kan orangnya yang lo sama laki-laki bebas. Apakah kamu masih tetap bertahankan atau tidak? Apanya? Hubungan lo, karena dia kan emosian, cemburuan. Ya ini Nah, kandas.
Udah kandas gimana? Berarti emang putus banget, pengen putus Artinya- banget. Bukan apa ya, diperbaiki juga susah. Ini karena udah banyak orang ikut campur. Aku udah bilang kalau ada masalah jangan up di sosmed. Akhirnya kan blundernya ke asisten aku dan yang lain. Gue cuma Emang iya mamanya ngomong gitu. iya. Ada dia ngomong kok di itu, dia ngomong gitu. Mama juga nggak itu lagu gitu. Satu kata yang saya bilang, lu mau lanjut atau tidak itu aja. Karena kan kalau putus kan masih bisa sambung lagi. Karena kemarin kan 5 kali, Apa 4 udah- kali, apa udah 5 kali nih. pengen? Apakah lu tetap lagi hubungan lagi atau Buka tidak? peluang. Buka peluang apa Buka gimana? peluang balikan lagi nggak atau seperti apa? Masih berarti. Nggak tahu antara masih sama tidak ya? Gimana? Tidak kayaknya. Tidak. Mau bilang Di dulu, mau sini bilang. Alan bilang katanya dia mau coba ngasih ya mau break juga dulu lah, mau ngeliat sikon Dia pengen, dia masih cinta gitu. gitu iya. Sayang berat. Karena dia bilang selama ini kan yang cukup serius sama Teteh. Dari selama ini gue punya pacar gak beda gitu. Iyalah, maksudnya tuh Teh depan teh. di apa ya namanya itu di kota besar. Apalagi cewek di kota besar yang tinggal di kota besar, ada nggak yang mau diajak usaha bareng, bisnis bareng, dan dia selalu ngotak kayak dia tuh kayak mikir terus gimana caranya kamu punya penghasilan, aku punya penghasilan. Ada nggak cewek seperti itu? Kan kebanyakan cewek pengen dikasih doang kan, kayak gitu. Mas Inu juga kemarin bilang kalau dari masalah rezeki, kalian berdua ini lebih lancar rezekinya. Kalau Teteh merasakan hal yang sama atau gimana? Pastilah, karena aku tuh tiap hari, tiap detik tuh selalu memikirkan apa planning ke depan, aku harus bikin apa lagi nih, kayak gitu. Tapi aku memang sudah tidak main di dunia sensasi ya. Aku lebih main ke sosial media aku, dan aku terus membangun. Dan akhirnya kan Rido juga, aku udah beberapa kali ini dia bikin YouTube channel sendiri kayak gitu-gitu, dan udah main brand gitu-gitu. Dan ya itu awalnya kan pasti ajakan dari aku kayak gitu-gitu. Kalau menurut aku sih di kota besar kayak gini nggak ada sih cewek yang mau diajak susah dari nol tuh. Susah sih, aku dari nol loh. Aku dari susah loh, kerja bareng loh. Maksudnya aku yang selalu abis pacaran yuk kita kerja bikin apa. Ada cewek seperti itu jarang kali. Oke. Berarti lega ya putus ya? Oke? Helga. Lega? Oke. Mantap. Oke. Thank you. Masih. Terima kasih.